Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Gen Hijrah. Dan kali ini kita akan membahas tentang tipe pola pengasuhan anak bersama Teteh Riza. Assalamualaikum Teh Huza. Waalaikumsalam, Isya, Alsya. Gimana nih kabarnya Teteh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Setelah sehat. ya, Semuanya sehat. alhamdulillah keluarga di rumah juga pada Alhamdulillah. sehat. Iya. Isya sama Alsya sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Teh. Baru ketemu lagi ya Teh. Iya, setelah Iya, kemarin insyaallah. libur lebaran ya, libur Iya, lebaran. juga Ramadan ya Teh. Iya, libur Ramadan. Jadi Alhamdulillah. lumayan panjang waktunya nggak ketemu ya. Miss Iza nih, apa aja sih kesibukan di bulan Syawal ini? Kalau kesibukan masih sama seperti biasa, masih ngajar-ngajar, kemudian masih ngisi-ngisi kajian, itu aja sih, masih nggak jauh beda lah. sama Nyawalan Ramadan nggak, kemarin. Sedang, alhamdulillah, tapi belum selesai. Belum selesai, karena kodok dulu kan kalau kita ya. Oh iya, benar-benar ya. Jadi Kodok dulu. belum selesai Syawalnya. Gimana nih kabar anak Teh Uza Haifa? Alhamdulillah pada sehat, pada lagi seneng eksplorasi lagi. Ya, aktif banget ya Lagi sekarang ya. aktif-aktifnya gitu. Maksudnya baru punya satu. Alhamdulillah dari satu. Ica sama Alsya lagi sibuk apa? Kuliah. Ya, sama siang ya gitulah. Ngajar ya Alsya. Ngajar. Alhamdulillah. Nah, kayaknya bulan Ramadan kemarin ini sibuk banget ya. Kita ngejadwalin itu, wah padat banget sepertinya ya, Miss Iza. Iya, karena lumayan ya, Ramadan tuh kayak sebenarnya seperti yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, tapi ternyata pas hari H-nya banyak yang berubah gitu, banyak yang tiba-tiba udah zuhur lagi, udah asar lagi, tiba-tiba maghrib, belum lagi nyiapin buat di rumah apa segala macam. Jadi lumayan lah ngatur waktunya cukup susah. Terus kan kalau ngajar juga Ramadan tuh ada yang berubah kan waktunya, jadwal ngajarnya. Yang biasanya sore mendekati maghrib jadi lebih maju kayak gitu-gitu. Jadi lumayan agak berubah itunya. Belum lagi nyiapin buat buka ya. Iya, jadi aktivitas ini kan rutin kan padahal kalau hari-hari biasa Nggak ada gitu. yang biasanya udah makan aja. Kalau Ramadan tuh ya lebih spesial ya, lebih beda. Oke, lanjut ke pembahasan kita nih. Biasanya kita ngebahas tentang pola asuh anak ya. Iya kan, kalau sebelumnya tentang kayak ini sudah pernah ngasih tau kan sebelumnya kalau misalkan peran penting orang tua dalam membentuk karakter anak. Terus kalau misalkan anak di bawah usia 7 tahun itu tidak boleh dipaksakan ya dalam beribadah gitu. Kalau sekarang mah lebih ke tipe pola pengasuhan anak. Iya betul. Secara umum itu gimana sih Teh Uza? Iya betul. Jelaskan. Jadi kalau tadi Ica bilang kalau kemarin tuh kita banyaknya diskusi tentang mau gimana kita mendidik anak gitu ya, jadi yang seperti apa misalnya. Atau harus bagaimana gitu, mau tujuannya seperti apa, mau mendidik anak seperti apa. Nah, kalau pola asuh anak ini berbicara tentang cara-caranya gitu. Cara atau bagaimana kita menyampaikan pendidikan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, kan kita punya tadi tujuan pendidikannya apa, misalnya mau mendidik anak yang bagaimana gitu ya, mau mengantarkan anak menjadi karakter yang bagaimana, dengan cara apa gitu. Nah, ini pola asuh tuh lebih ke cara orang tua memberikan pengasuhan pendidikan terhadap anaknya sendiri. Gitu, simpelnya ya cara orang tua mendidik anaknya lah gitu. Itu ada berapa tipe atau macam sih sebenarnya dalam pola asuh? Iya, kalau secara umum sih yang banyak orang jadikan referensi ya, itu teorinya Diana Baumin, itu psikolog asal Amerika Serikat. Jadi beliau mengatakan ada 4 tipe pola pengasuhan. Dan bahasanya tidak asing sebetulnya, pasti Ica sama Asya juga sering dengar. Ada otoriter, kemudian permisif, kemudian demokratis, dan abai. Nah, ini 4 tipe pola pengasuhan yang sering dibahas oleh psikolog-psikolog luar maupun nasional gitu. Itu. Ada 4 ya? Ya, betul. Kalau mengacu ke barat gitu.
teorinya Diana Baumin itu. Oke, jadi yang pertama nih tadi tentang yang pola asuh otoriter itu kayak gimana sih? Kalau otoriter mungkin secara sekilas kebayang kali ya, pengasuhan otoriter atau metode-metode otoriter tuh biasanya digunakan oleh orang-orang yang punya kuasa ya. Biasanya kan secara kalau kita kenal otoriter, orang-orang yang punya kuasa yang kalau misalnya dia menginstruksikan sesuatu itu Harus dilakukan. betul harus dilakukan dan saklek sifatnya ya. Kalau udah bilang A harus A gitu. Iya. Nah, begitupun dengan pola asuh otoriter. Gimana orang tua yang menjadi orang tua yang punya gaya asuh otoriter ini adalah orang tua yang mendidik anaknya, membesarkan anaknya dengan cara top down gitu. Jadi satu arah. Bagaimana dia menjadikan anak sebagai objek pendidikan tanpa melihat potensi-potensi dari anak itu sendiri gitu. Jadi karena mungkin dia merasa orang tua itu merasa orang yang lebih tahu orang lebih tua, betul pengalaman gitu kan. Jadi mana anak siapa sih anak kecil mungkin ya, apalagi baru lahir misalnya terus tumbuh jauh banget kan usianya bisa puluhan tahun kan jarak sama orang tua. Betul. Ini yang mungkin melandasi kenapa ada orang tua yang menggunakan gaya otoriter ini karena merasa lebih tahu, merasa lebih dulu hidup di dunia ini. Akhirnya komunikasi yang dilakukan kepada anak itu top down tadi. Tidak menerima kritik, tidak menerima masukan, tidak terbuka akan pendapat-pendapat anak dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pola asuh otoriter itu sama nggak sih sama kayak toxic parent atau stick parent gitu kita sebutnya? Kalau urusan toxic parents itu mungkin tergantung kondisi gitu. Ada banyak macamnya mungkin ya kalau toxic parent. Dan kalau saya pribadi sejujurnya nggak begitu sepakat membahasakan toxic parents ya. Karena dalam Islam tuh kewajiban kita itu bukan bagaimana memikirkan bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada kita gitu ya. Maksudnya bukan bagaimana kita memikirkan bagaimana perilaku orang tua kepada kita gitu sebagai anak. Tapi tugas yang jelas-jelas dilakukan oleh anak itu birrul walidain gitu. Mau bagaimanapun orang tuanya ibaratnya, kita tetap punya kewajiban untuk birrul walidain gitu. Tapi kalau digeser ke ranah psikologis, ada kan anak yang misalnya trauma pengasuhan yang sampai jadi ada trauma inner child dan sebagainya, itu beda lain urusan gitu. Cuman kalau sampai mengatakan ini toxic parents dan sebagainya itu menurut saya baru kesini kan ada istilah-istilah kayak gitu. Jadi tetap aja kalau kita fokusnya ke birrul walidain itu tadi gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena kalau yang pengasuhan otoriter ini gitu ya, itu juga nggak semata-mata dia kan setiap pola asuh itu memberikan dampak memberikan dampak. Nah, orang tua yang memberikan pola asuh otoriter ini juga memang memiliki dampak-dampaknya tersendiri pada anak gitu. Begitupun yang lainnya gitu. Nah, jadi apa tuh dampaknya dari pola asuh otoriter? Iya. Nah, kalau untuk yang otoriter ini, jadi kan berbicara soal pola asuh itu berbicara tentang bagaimana dia orang tua responsif dan orang tua punya respons dan punya kontrol. Dua hal itu gitu berbicara pola asuh. Responsif dalam hal ini adalah bagaimana orang tua mengerti dan menyadari kebutuhan anak, baik emosi maupun tindakan-tindakan anak, gitu, perilaku anak. Nah, orang tua yang otoriter, dia karena tadi responsifnya kurang gitu ya, tapi kontrolnya ketat gitu. Jadi pengawasannya ini banget, kuat banget gitu, anak tuh kayak istilahnya dicengkram banget gitu ya. Tapi dia tidak memberikan kebutuhan anak, jadi responsifnya kurang. Akhirnya yang muncul apa? Bisa jadi negatif dan positif gitu. Positifnya kita bahas beberapa sedikit yang ditemukan. Positifnya itu anak jadi taat aturan dan penurut gitu. Sayangnya penurut yang kemudian muncul dari karakter anak yang diasuh oleh orang tua yang gaya komunikasinya ini top down gitu, tidak banyak mendengarkan anak. Nurutnya bukan berdasarkan dia tahu kenapa dia harus nurut, atau kenapa dia tahu kenapa dia harus melakukan A misalnya, tapi berdasarkan ketakutan, betul. Jadi karena dia udah takut sama orang tuanya, akhirnya yang muncul ya rasa mau melakukan apapun untuk orang tuanya aja gitu, nurutnya aja gitu.
Dan itu justru bisa jadi berdampak buruknya, dampak negatifnya pada akhirnya dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri gitu, kurang percaya diri gitu. Orang tua yang mengasuh dengan seperti itu. Kenapa? Karena dari kecil dia terbiasa diatur kan, terbiasa diarahkan. Mau apa aja udah orang tua kasih tahu gitu ya, disuapin terus istilahnya kan. Disuapin terus, akhirnya tidak muncul kepercayaan diri anak. Bahkan bukan cuma ketidakpercayaan dirinya aja, potensi-potensi anaknya juga bisa tidak tergali gitu. Iya. Karena sudah terhalang oleh orang tua yang saklek duluan ibaratnya gitu. Terus bedanya sama strict parent apa nih, Miss? Apa? Strict parent. Strict parent itu berbicara tentang orang tua yang mungkin tergantung sebenarnya. Strict parent juga ada banyak tipenya gitu ya. Maksudnya ada banyak macam-macam ya. Ada yang strict parentnya itu yang strict banget. Nanti kita akan bahas di bagian permisif dan bagian demokratis gitu. Strictnya terhadap apa? Apakah terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati bersama dengan anak, atau aturan-aturan yang dia buat sendiri? Maksudnya orang tua buat sendiri. Nah, kalau yang otoriter ini cenderung yang biasanya dibuat sendiri, tidak melibatkan anak gitu. Dan ini cukup panjang biasanya. Anak nggak kelihatan ya di waktu kecilnya. Dampak pola pengasuhan tuh kelihatan bangetnya pas udah dewasa. Dan kalau kecil mungkin kelihatan sama orang lain. Dewasa baru sadar sama diri sendiri. Iya, betul. Biasanya gitu ya, Bu Jo. Berarti kalau seperti itu, jika dia ada masalah nih, dia ngerasa kebingungan berarti ya? Iya, bisa jadi seperti itu ya. Balik lagi tergantung lingkungannya juga. Tapi salah satu pengaruh yang paling besar kan pola asuh orang tua ya. Dia jadi kebingungan ambil keputusan, sulit ambil keputusan gitu. Ini yang cukup bahaya, karena kan kalau berbicara kehidupan kan sebenarnya kalau kita runut dari awal sampai itu kayaknya perjalanan pengambilan keputusan gitu, dan lekat gitu ya. Iya, lekat sekali gitu dengan kehidupan kita. Jadi cukup berpengaruh. Oke, untuk pola asuh yang otoriter kan udah Teteh tadi bahas. Sekarang kalau misalkan pola asuh yang permisif itu kayak gimana sih, Teh? Iya. Kalau tadi kan komunikasinya top down ya kalau otoriter gitu. Terus responsnya besar. Responsnya kecil, tapi kontrolnya yang besar. Nah, kalau permisif ini kebalikannya. Responsnya yang tinggi, tapi kontrolnya yang tidak kuat. Jadi tipe orang tua yang lebih banyak tahu kebutuhan anak, kemudian dia tanggap akan kebutuhan emosi dan perilaku anak gitu ya, tindakan-tindakan anak, tapi cenderung membebaskan. Jadi tidak banyak mengontrol anak, bahasanya itu mungkin yang sederhananya. Jadi anak mau ngapain aja terserah gitu, tapi tetap memperhatikan, tetap memberikan kebutuhannya gitu. Nah, artinya kalau misalnya orang tua yang seperti ini biasanya menerapkan aturan-aturan terhadap anak, tapi ketika misalnya anak yang ngelanggar aturan ya nggak apa-apa gitu. Jadi cenderung bebas. Pada akhirnya anak akan terbentuk menjadi anak yang terbiasa dengan pelanggaran aturan. Iya, karena kalau misalkan ngelanggar juga nggak apa-apa gitu. Iya, betul. Karena terbiasa, orang tuanya juga biasa aja karena tidak mengontrol yang gimana gitu ya pengawasannya. Tapi biasanya ada juga orang tua yang tidak melakukan itu karena menghindari konflik dengan anaknya. Jadi udah kayak kalau ke anak-anak tuh kayak terlalu sayang, misalnya anak pengen apa aja diturutin saking sayangnya gitu ya. Atau misalnya anak mau ngapain aja diturutin saking sayangnya gitu, akhirnya justru si anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak taat aturan tadi gitu. Selain yang tumbuh jadi anak yang kurang taat aturan itu, apalagi ada nggak, Miss? Anak juga akan terbiasa, nanti akan berpengaruh ke tanggung jawab sosialnya lebih kecil ya, cenderung lebih kecil. Artinya karena tadi anak tidak terbiasa dengan pengawasan, anak dia terbiasanya dengan kebebasan gitu, sehingga dia punya kontrol diri yang baik terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya gitu. Jadi tanggung jawab sosialnya rendah karena dari kecil terbiasa tidak ada aturan yang harus dia lakukan, ibaratnya harus dia ikuti gitu. Akhirnya saat keluar pun
dia kesulitan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di luar di lingkungan sosialnya gitu. Ini yang cukup berbahaya gitu. Tapi meskipun secara personal dia akan tumbuh menjadi anak yang kepercayaan dirinya lebih baik dibanding pola pengasuhan yang tadi ya, yang otoriter gitu ya. Tapi dia kurang mandiri gitu, karena kebiasaan apa-apa dipenuhin sama orang tuanya gitu. Karena punya orang tua yang sebenarnya responsif gitu ya, tanggap terhadap kebutuhan anak, tapi nggak ada pengawasan aja gitu. Gitu yang kalau yang permisif kayak gitu. Lebih haus perhatian juga nggak sih? Bisa kalau perhatian lebih terpenuhi sebetulnya kalau di tipe orang tua yang permisif ini. Lebih ke justru ibaratnya terlalu sayang, jadi apa aja dikasih. Ibarat tuh kayak gitu. Jadi kan ada tipe orang tua yang kalau anak minta A diikutin karena saking sayangnya, saking nggak mau lihat anak nangisnya gitu. Itu tipe-tipe orang tua yang permisif ini tadi gitu. Tapi ternyata kalau kita terus-terusan memberikan apa yang dimau, justru juga punya dampak yang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Oke, tadi udah 2 dibahas tentang pola asuh otoriter sama permisif ya. Nah lanjut lagi nih Miss Suza, tentang pola asuh demokratis itu seperti apa sih? Kalau demokratis itu dikenalnya dengan istilahnya otoritatif ya. Kalau tadi otoriter, kalau ini otoritatif. Nah kalau istilah penggunaan demokratis ini lebih umum mungkin ya. Kita juga udah kebayang ya, karena kita tinggal di negara demokrasi gitu ya. Jadi bagaimana suara kita didengarkan di negara ini mungkin. Antara iya dan tidak. Ya, begitupun di rumah gitu. Bagaimana kemudian orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini sangat responsif, tapi juga punya kontrol yang baik terhadap anaknya. Jadi seimbang gitu ya. Dia tahu kebutuhan anak, baik emosional maupun tindakan gitu ya. Tapi juga dia punya kontrol atau pengawasan yang optimal terhadap anaknya gitu. Nah, orang tua yang demokratis ini atau tipe pola pengasuhan demokratis ini cenderung yang paling baik di antara 3 lainnya gitu ya. Bagaimana kemudian pengasuhan demokratis ini memandang anak sebagai orang yang punya potensi, punya suara. Kalau kita di negara ya, punya suara yang bisa didengarkan dan juga bisa dilibatkan dalam mengambil keputusan-keputusan ataupun aturan-aturan di dalam keluarga gitu. Jadi value yang diambil oleh orang tua misalnya itu bisa berdasarkan latar belakang diskusi dengan anak, misalnya ngobrol dengan anak, brainstorming dengan anak tentang kebutuhan-kebutuhannya, itu lebih banyak dilibatkan anak. Jadi ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang tuh gimana orang tuanya memanusiakan anaknya sendiri gitu ya. Kalau tadi yang otoriter kan menganggap anak nggak tahu apa-apa gitu ya, top down banget. Tapi justru ini kalau yang demokratis kebalikan dari itu semua, memandang anaknya punya potensi, maka dia harus dilibatkan gitu. Tapi juga dengan pengawasan yang tidak lepas kontrol gitu, tidak terlalu mengontrol tapi juga tidak lepas kontrol. Jadi pertengahan banget gitu. Nah, tadi kan demokratis tuh berarti melibatkan anak ya. Betul. Nah, ketika usia berapa sih anak perlu dilibatkan untuk mengambil keputusan misalnya atau membuat peraturan itu sendiri gitu? Kalau pelibatan kecil itu sebenarnya bisa dimulai dari kecil. Dari saat mulai bayi juga bisa dilibatkan sebetulnya. Misalnya contoh saat mau pakai baju misalnya, saat bayi misalnya. Anaknya boleh disuruh milih meskipun dia nggak tahu yang sebenarnya dia pengen apa, tapi itu bentuk salah satu proses ya. Misalnya Ade hari ini kita mau pakai baju merah atau kuning misalnya dia nunjuk meskipun asal doang, misalnya dia narik yang merah misalnya. Itu proses yang bisa dibentuk dari kecil sebetulnya. Semakin besar juga bisa dilatih gitu ya dari kecil. Pelibatan sederhana seperti itu. Atau misalnya mau main kemana misalnya dilibatkan. Nanya ke anak, misalnya hari ini anaknya main ke pantai atau ke hutan ya misalnya.
lebih seneng yang mana. Hal-hal yang sederhana seperti itu bisa dilibatkan untuk kemudian menjadi pondasi saat anak tumbuh menjadi besar. Kemudian dia dilibatkan untuk hal-hal yang besar juga, itu anak nggak kaget gitu. Anak terbiasa punya keputusan sendiri, punya punya otonomi sendiri gitu ya untuk dia berlatih mengambil keputusan itu. Boleh nggak Teh lebih rincikan kembali terkait dampak positifnya untuk pola asuh demokratis ini? Iya, tadi ya berbicara soal bagaimana negara demokrasi bisa ya kalau rakyatnya suaranya dengerin gitu ya, didengerin suara kita seneng nggak perasaan? Seneng banget. Seneng banget ya. Atau kalau di rumah, tadi kan ngomongin negara, sekarang ngomongin di rumah. Alsya sama Ica kalau di rumah, kalau misalnya orang tua lebih banyak mendengarkan kita, lebih banyak melibatkan kita dalam urusan-urusan rumah, misalnya keputusan-keputusan di rumah, gimana Ica dan Alsya akan seperti apa kira-kira? Kalau misalnya aku emang suka dilibatkan ya, Miss. Tapi ketika emang itu kayak berat ataupun itu tuh jadi kayak beban sendiri kan? Beban sendiri. Iya, tapi satu sisi itu tuh pendewasaan diri juga, terus lebih mudah untuk mengambil keputusan juga ya kan. Tapi ada satu sisi di mana kayak berat banget gitu. Berat banget ya. Bebannya ada beban tersendiri. Iya. Gitu. Kalau Ica gimana ya? Lebih senang sih kalau kayak gitu. Soalnya kayak lebih diakuin aja sebagai dilibatkan gitu keluarga juga. Iya lebih betul. Percaya diri juga kan. Meskipun ada beban tadi ya. Pasti gitu ya. Pasti aja gitu. Ada aja ya betul. Tapi sebenarnya beban-beban tadi itu akan memupuk kedewasaan kita gitu. Mungkin sekarang berat banget ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu kita juga bertumbuh, berkembang, apalagi nanti udah jadi orang tua, akan merasakan dampak itu gitu dari kecil. Beda dengan anak yang dari kecilnya tidak dilibatkan, apa-apa mau mudahnya aja misalnya, mau mudahnya aja, enaknya aja. Saat besar, saat dia menghadapi kehidupan nyata, real life gitu ya, dia akan kaget gitu. Iya. Nah, makanya kalau di rumah, ini tadi yang Ica dan Alsya sampaikan salah satu dampak positifnya gitu, beberapa dampak positifnya, di mana anak merasa dirinya diakui di rumah sebagai anggota keluarga yang sama dengan yang lainnya gitu ya. Bahkan ada perasaan tidak dianggap anak kecil gitu ya. Kadang anak tuh butuh eksistensi itu gitu dalam beberapa hal, nggak mau kita tuh kan dipandang anak kecil terus karena kita setiap harinya tumbuh dan berkembang gitu. Maka anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis ini akan memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu. Kepercayaan diri yang cukup tinggi karena dia terbiasa dilibatkan, dianggap ada gitu kan. Kalau kita dilibatkan orang lain tuh kan pasti merasanya, oh saya tuh berarti dianggap mampu, dianggap punya potensi. Begitupun anak-anak di rumah gitu. Kita dianggap mampu, dianggap punya potensi. Akhirnya itu yang membentuk kepercayaan diri itu. Karena dianggap tadi keberadaannya, maka muncul kepercayaan dirinya. Dibanding anak-anak yang lain, anak-anak yang besar dengan pola asuh demokratis ini cenderung lebih percaya akan dirinya sendiri, juga lebih mandiri gitu ya, lebih mandiri karena dari kecil ya terbiasa melakukan hal-hal yang mungkin bahkan tadi kalau Alsya bilang beban berat banget gitu ya, tapi justru itu adalah proses pendewasaan yang ditempa anak tersebut sejak kecil gitu. Saat sudah besar di real life gitu kenyataannya dia akan terbiasa dengan keputusan-keputusan besar gitu, dengan keputusan-keputusan yang melibatkan dirinya gitu ya, keputusan-keputusan besar dalam kehidupannya itu nggak akan susah lagi gitu ya, karena udah terbiasa gitu. Dan dampak lebih jauhnya lagi, ini panjang banget ya. Kenapa? Karena orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini akan memposisikan dirinya sebagai orang tua yang mau mendengarkan anak. Kalau tadi yang otoriter, saat misalnya anak disuruh A, dia nurut karena apa? Karena takut. Kalau anak-anak yang demokratis ini, saat misalnya dia harus menuruti aturan orang tua misalnya, bukan berdasarkan takut, tapi dia tahu kenapa dia harus melakukan ini. Nah ini, jadi ada dialog antara orang tua dan anak. Kenapa misalnya dia harus bersihin rumah tiap hari misalnya, itu diberikan penjelasan, nggak yang, pokoknya kamu harus tiap pagi bangun tidur harus bersihin rumah.
kenapa nggak diberikan penjelasan? Sederhananya ya, Iya. ini untuk hal yang contoh sederhananya kayak gitu. Nah, sehingga karena dia tidak lahir dari ketakutan-ketakutan itu, akhirnya dia akan merasa punya tempat pulang Iya, betul. untuk bercerita sama orang tuanya, kemudian untuk terbuka sama orang tuanya, karena merasa didengarkan dari kecil kan. Kebayang kalau yang tadi, yang orang tua yang otoriter itu, dia udah mah nggak didengerin, nggak dilibatin gitu ya. Jadi mau ngomong aja takut gitu, mau ngomong aja takut. Iya. Nah, kalau orang tua yang demokratis ini, si anak akan merasa punya tempat pulang. Justru ini tujuan pengasuhan pendidikan orang tua. Gimana kemudian orang tua harus bisa menjadi teman pada akhirnya. Iya. Kalau ada apa-apa anak di luar gitu, larinya nggak lagi ke teman-temannya. Oke lah, misalnya punya teman yang sebayanya, karena kan mungkin beda, tetap aja ada perkembangan psikologi yang beda itu. Tapi orang tua dia tidak menjadi anak yang tertutup sama orang tuanya. Dia berani terbuka menyampaikan perasaan-perasaannya, atau bahkan bisa jadi menyampaikan masalah-masalah ceritanya sama orang tua. Intinya punya tempat pulang ke rumahnya gitu, merasa aman di rumahnya gitu. Oke, nih misalkan ada kasus nih, Miss. Ada sebuah keluarga, dan keluarga itu tuh dia memiliki 2 anak lah, dikatakan 2 anak. Terus dia ke semua anaknya itu, yang 2 anak itu tuh dia nggak terbuka gitu. Padahal orang tuanya tuh udah dikit-dikit, ayo terbuka gitu ya, kalau misalkan ada masalah atau namanya. Itu tuh mungkin karena pengasuhan orang tuanya otoriter gitu. Makanya anaknya jadi nggak terbuka gitu. Padahal orang tuanya udah agak dikit-dikit lah, ayo terbuka gitu. Nah, kalau misalkan ada anak yang kayak gitu yang nggak terbuka seperti itu, apa yang harusnya sebaiknya dilakukan oleh orang tuanya? Orang tua, ya. Kalau saran dari saya, kalau misalnya menemukan kasus seperti itu gitu ya, kan sebetulnya orang tua juga harusnya gitu ya, setiap anak beda pengasuhan gitu ya, beda caranya gitu, karena berdasarkan karakter masing anak. Tapi kalau bisa udah kejadian seperti itu, berdasarkan nasihat-nasihat guru saya ya, kalau ada kasus-kasus anak yang baik terbuka ataupun membangkang dan lain sebagainya, yang pertama dilakukan orang tua adalah bertaubat terlebih dahulu. Jadi taubat terlebih dahulu, mohon ampun kepada Allah atas apa yang mungkin selama dia lakukan terhadap anak-anaknya itu ada kesalahan yang menyakiti anak, atau bahkan yang membuat anak menjadi pribadi yang misalnya ada sesuatu yang tidak seharusnya misalnya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan orang tua adalah taubat, minta ampun dan minta petunjuk kepada Allah. Jadi libatkan selalu Allah dalam sekecil apapun keputusan gitu ya, kehidupan gitu ya, urusan kehidupan. Itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin kalau misalnya kasus orang tua zaman sekarang, tergantung nih. Kalau misalnya anaknya ini udah usianya cukup besar misalnya, berarti kan orang tua ini orang tua yang lahir di generasi sebelum kita tuh cukup jauh ya. Jadi kita juga harus melihat nih. Kalau tadi ada istilah toxic parents dan lain sebagainya, kehadiran seseorang itu didasarkan pengalaman dan apa yang dia ketahui. Sementara orang tua yang zaman dulu itu akses informasi terbatas, akses pendidikan terbatas, gak kayak sekarang kan ya. Jadi tidak semata-mata orang tua melakukan pendidikan atau pola asuh yang seperti itu tuh ya karena kepengen dia aja, tapi memang karena ketidaktahuan. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka yang harus dia lakukan adalah ada keinginan untuk belajar, menempa diri gitu ya. Karena dulu akses informasi sulit, sekarang udah mudah gitu. Jadi mulai terbuka dengan informasi-informasi misalnya seputar pendidikan anak, pengasuhan, cari tahu sendiri. Karena kan karakter anak beda gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya udah belajar, otomatis dia akan punya ilmunya kan. Harus gimana, langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu. Terus juga yang selanjutnya bisa dimulai dengan obrolan-obrolan ringan. Kalau di sepengalaman saya, jadi keterbukaan anak sama orang tua tuh bukan melulu berbicara soal masalah-masalah besar. Misalnya anak lagi ada masalah apa sama temennya gitu ya, sama sekolahnya dan sebagainya, lalu cerita sama orang tua. Jangan lu ngebayangin itu gitu. Tapi hal-hal kecil aja kita bangun rutinitas di rumah. Kayak misalnya lagi nonton TV, ngobrol hal-hal yang ringan. Dia main apa aja sama temennya, kesukaan dia apa, terus hobinya dia kalau ngumpul sama temannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Atau ngobrolin yang receh-receh kayak gitu, itu perlu dibangun di rumah gitu, di keluarga. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu gitu, keterbukaannya. Kalau misalnya semua cara itu udah dilakukan tapi masih seperti itu,
ya terus minta sama Allah aja gitu, minta sama Allah jangan putus gitu, karena yang apa ya, yang membolak-balikan hati manusia makan Allah ya gitu. Bahkan yang menentukan anak bisa mau ikut dengan pendidikan kita atau enggak kan Allah gitu. Tugas kita mah cuma menunjukkan yang benar gitu ya. Gimana kalau kita ngelihat Nabi Nuh yang dakwah ratusan tahun gitu, bahkan anaknya sendiri tidak mau beriman, itu kan hak prerogatif Allah. Jadi kembalikan lagi semuanya ke Allah, yang penting sudah ikhtiar maksimal gitu. Kalau tadi dari sisi orang tua nih Miss, kalau dari sisi anaknya gimana sih caranya mau mulai untuk terbuka gitu dengan orang tua gitu? Karena kan sulit ya kadang kalau misalnya udah terbiasa tertutup nih, canggung atau apa gimana ya. Inilah, iya betul. Pentingnya kenapa keterbukaan itu harus dimulai dari kecil ya. Pelibatan anak tuh, keterlibatan anak harus dimulai dari kecil supaya sampai besar dia terbiasa. Misalnya pulang sekolah tuh udah langsung cerita A, B, C sampai Z gitu ya. Itu harus dari kecil gitu. Karena kalau udah gede tuh malah jadi sungkan. Iya, sungkan gitu ya, kayak ada gap tersendiri biasanya sama orang tua. Nah, untuk memulainya itu tadi sama seperti yang tadi ya. Pertama minta pertolongan Allah gitu ya untuk dimudahkan, lalu bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau orang tua kan biasanya apa sih, lihat misalnya kebiasaannya, misalnya suka ngopi di luar, misalnya pagi-pagi temenin ngobrolin apa aja yang terlihat di depan mata, misalnya tanaman di rumah. Jadi dimulai dari obrolan-obrolan kecil, ringan, bahkan receh gitu ya. Itu bisa dari situ sih. Jadi jangan lu berharap langsung keterbukaan yang besar ya. Curhat apa-apa ke orang tua gitu ya, atau orang tua bapak cerita sama kita, jangan dulu jauh ke sana gitu ya. Tapi kita mulai dari langkah terkecilnya terlebih dahulu gitu, obrolan-obrolan ini. Untuk selanjutnya nih Teh, kalau misalkan pola asuh yang abai itu kayak gimana? Nah, ini pola asuh yang terakhir ya. Ini yang paling berbahaya, betul. Kalau tadi otoriter, permisif, kemudian demokratis, dan terakhir sekarang abai. Abai ini tadi kan berbicara pola asuh, berbicara responsif dan kontrol ya. Nah, abai ini orang tua yang tidak responsnya rendah gitu ya, kontrolnya juga rendah. Dua-duanya gitu ya. Jadi antara mau nggak mau kali ya, mau nggak mau gitu. Iya gitu, dari katanya kan abai ya, pengabaian. Jadi dia mengabaikan anaknya gitu ya. Jadi orang tua yang abai ini, kalau saya sih, kalau secara teori sih tadi ya, dia tidak respon dan tidak kontrol gitu. Kalau saya membayangkannya mungkin orang tua yang abai itu bisa ada dua tipe. Yang pertama itu mungkin orang tua yang memang dia tidak tahu informasi, maka dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ke anaknya gitu. Yang kedua emang orang tua yang nggak mau ngurus anak aja gitu. Jadi yang pertama karena dia tidak tahu harus bagaimana mengurus anak. Yang keduanya karena memang nggak mau aja. Jadi dia tidak melibatkan diri untuk mengasuh anak gitu ya. Dan dia juga tidak mempunyai pengawasan yang optimal terhadap anak. Jadi anak mau ngapain aja silahkan. Anak mau gimana aja silahkan gitu. Nah, orang tua yang abai ini bahkan ada yang tipenya itu biasanya fokusnya hanya ke materi aja. Jadi yang penting materi anak tercukupin. Dikasih makan enak, rumah bagus, sekolah bagus, fasilitas apa, HP dikasih segala macam gitu ya. Tapi dia lupa akan kebutuhan psikologis anak, kasih sayang terhadap anak. Itu yang abai gitu. Dan ini yang paling berbahaya karena dampaknya cukup besar. Kenapa dampaknya cukup besar? Karena larinya adalah, kebayang nggak kalau di rumah kita punya keluarga, punya orang tua, tapi seperti nggak ada orang. Nih. Seperti nggak ada orang ya. Ada fisiknya tapi seperti tapi ya nggak ada gitu ya. Apa yang dirasakan seperti ada nggak ada juga wujuduhu ka'adamihi gitu ya. Adanya seperti tidak adanya gitu ya. Keberadaannya seperti tidak adanya. Jadi dia akan mencari kebutuhan yang tidak dia dapatkan di luar. Ini yang berbahaya. Kalau pelariannya ke hal yang positif, misalnya dia aktif di hobinya, misalnya, atau aktif organisasi dan lain sebagainya, itu bisa masih tertolong gitu ya. Yang tidak tertolong ini kalau pelariannya ke hal-hal negatif. Contohnya, misal dia ada orang tua di rumah perempuan misalnya, dia nggak dapat kasih sayang ayah di rumahnya.
Sementara perempuan fitrahnya, nalurinya butuh kasih sayang lawan jenis. Iya, karena Ya. cinta pertamanya di ayah Betul, ya. cinta pertamanya di ayah. Kalau dia nggak ada dapetin nih di ayah di rumah, dia lari keluar, dia cari lawan jenisnya di luar, laki-laki seumurannya dan lain sebagainya. Makanya kenapa ada kasus-kasus seks bebas dan lain-lain, salah satunya adalah karena pola asuh orang tua yang abai ini gitu. Orang tua yang ada fisiknya tapi tidak ada perannya tuh nggak ada gitu. Akhirnya dia mencari kebutuhannya ke sana gitu. Cari kasih sayang, dia haus akan kasih sayang. Berarti ini yang tadi tuh ya, di yang abai ini pola asuh. Betul, yang paling berbahaya. Dia haus akan kasih sayang, dia haus perhatian, makanya dia nyari keluar. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga gitu ya, anak laki-laki. Kalau dia nggak dapetin kasih sayang dari ibunya gitu ya, maka fitrah kebutuhan itu gitu ya, kebutuhan dia mendapatkan kasih sayang itu, dia lari keluar. Larinya bisa macam-macam kan, bisa tadi seks bebas atau misalnya bahkan narkoba, betul, atau apalah pokoknya hal-hal negatif lainnya yang dia merasa dengan dia melakukan itu dia mendapatkan apa yang dia cari selama ini gitu, yang dia tidak dapatkan di rumah gitu. Jadi ini cukup berbahaya, makanya dari mulai misalnya dia butuh kasih sayang, akhirnya misalnya dia pacaran misalnya, terus pacarannya yang tidak sehat, bahkan misalnya sampai melakukan hubungan-hubungan yang tidak seharusnya, itu ya karena dia nggak mendapatkan itu di rumah gitu. Itu awalnya karena dia nggak mendapatkan itu di rumah, maka dia mencari yang bisa memenuhi kebutuhannya. Makanya pendidikan fitrah seksualitas terhadap anak itu dimulai dari orang tua yang memenuhi tangki cinta terhadap anaknya gitu. Kalau dia nggak ada tangki cinta anak itu nggak penuh, ya dia larinya keluar. Itu yang paling bahaya gitu. Sebelum ke yang terakhir nih tentang pola asuh anak dalam Islam, kan tadi itu semuanya berdasarkan psikolog ya. Nah, apa sih yang biasanya dipilih psikolog tentang pola asuh yang mana gitu? Yang maksudnya yang direkomendasikan gitu. Yeah. Kalau dari keempat pola asuh ini tentu yang demokratis ya gitu. Tapi kalau misalnya berbicara soal pola asuh, saya pikir mungkin ada aja orang tua yang juga nggak semuanya diterapkan. Maksudnya ada orang tua yang otoriter tapi juga nggak otoriter banget misalnya. Atau ada orang tua yang memang mengambil 4 pola asuh ini, maksudnya menerapkan 4 pola asuh ini, tapi ada yang paling dominan di antara satunya. Misalnya dia lebih cenderung demokratis atau cenderung permisif gitu. Contoh misalnya dia cenderung permisif tapi dia juga banyak mendengarkan anak, misalnya banyak mengontrol anak dan sebagainya, tapi yang dominannya permisif kayak gitu. Tapi kalau yang direkomendasikan tentu saja yang demokratis gitu. Yang penting jangan abai ya. Betul, yang penting jangan abai ya. Karena dampaknya luar biasa, kerusakan. Itu tuh karena belum siap jadi orang tua atau belum siap punya anak atau gimana juga nih? Banyak hal faktornya. Tadi kan bisa jadi dia memang tidak punya ilmunya. Artinya kalau berbicara kesiapan tuh kan bisa macam-macam. Pertama karena dia nggak siap ilmunya. Kedua karena nggak siap mentalnya. Betul, mentalnya. Jadi ada orang tua yang secara ilmunya siap. Misalnya dia udah belajar apa segala macem gitu. Tapi pas punya anak ternyata mentalnya down misalnya dan lain sebagainya, itu juga banyak faktor sih gitu. Makanya ada baby blues itu. Betul, dan sebagainya. Jadi persiapan psikologis, mental psikologisnya itu juga perlu diperhatikan. Gimana cara menanamkan mental psikologis yang baik gitu buat pola asuh anak? Buat pola asuh anak, buat orang tuanya. Buat orang tuanya banyak merilis emosi aja dulu. Dia mengontrol emosi ya. Iya, lebih ke mengenal emosi dirinya dulu. Misalnya kalau marah, kenapa marahnya gitu? Apa yang menyebabkan saya marah? Apa yang menyebabkan saya sedih? Hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dari situ. Atau pertanyaan terakhir. Hari ini gimana untuk penjelasan pola asuh anak dalam Islam? Sebetulnya kalau pola asuh anak dalam Islam banyak contohnya ya. Kalau mau membedah Al-Quran, contohnya misalnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi serulah ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik, nasihat yang baik gitu ya.
wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermusyawarah gitu ya, bisa jadi cara itu. Di surat lain juga dijelaskan lakukan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah datang dalam diri Rasul teladan yang baik. Jadi bisa jadi tadi kalau dalam Islam tuh bisa banyak gitu ya, banyak variannya. Kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan lewat keteladanan, bagaimana orang tua mengasuh anak itu dengan menunjukkan teladan-teladan terlebih dahulu ya, menjadi orang tua yang baik terlebih dahulu gitu ya. Menunjukkan misalnya mau mendidik anak yang rajin bangun pagi, misalnya bangun subuhnya bukan karena mau berangkat sekolah, bangunin anak, bangun udah siang mau berangkat sekolah, bukan, tapi bangun nak, sudah sholat subuh, sudah waktunya sholat subuh, seperti itu dimulai dari orang tuanya yang harus bangun duluan, seperti itu misalnya. Atau misalnya tadi jadi humilati yayasan, bermusyawarah dengan anaknya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi secara umum kalau saya lebih banyak lebih mengutip bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan tentang cara mengasuh anak ini dengan rumus 7x3. Pernah dengar? Baru dengar. Ya, 7x3. Jadi 7 tahun pertama, 7x3 tuh. 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga. Nah, pertama 7 tahun pertama berarti usia anak 0 sampai 7 tahun. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu di usia 7 tahun pertama itu perlakukan seperti seorang raja. Kebayang nggak bagaimana memperlakukan raja? Diistimewakan, diistimewakan kan ya, bagaimana kita memperlakukan raja, kayaknya nggak ngomong keras, sebenarnya nggak pernah, bukan kita lihat ada anak buah ya ngomong keras ke rajanya gitu ya, penuh kasih sayang, menuruti apa yang diinginkannya gitu ya, apa yang raja perintahkan dipenuhi gitu ya. Nah, begitupun 7 tahun pertama anak golden age gitu ya, masa keemasannya itu, bagaimana kita memberikan kasih sayang penuh kepada anak, kemudian juga memberikan kebutuhan-kebutuhannya gitu ya, dipenuhi sebagai seorang anak, gimana aja raja diperlakukan secara istimewa gitu. Dengan begitu anak akan muncul akan merasa disayangi, akan merasa aman di situ, akan merasa punya ruang aman, punya kesadaran bahwa orang tuanya sangat menyayanginya gitu ya, sangat merasa bahwa kehadiran dia di dunia ini sangat berharga. Nah, anak usia 7 tahun itu perlu sekali dipupuk self esteem ya gitu ya, kesadaran bahwa dirinya berharga. Kehadiran dia di dunia ini bukan sebatas manusia biasa gitu ya, tapi manusia yang memang sengaja Allah titipkan kepada orang tuanya yang penuh kasih sayang, penuh cinta, apa aja dikasih, mangga di 7 tahun pertama tapi gitu. Itu. Lalu 7 tahun yang selanjutnya, itu 7 tahun yang kedua, itu kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu, perlakukan anakmu itu seperti seorang tawanan. Tawanan itu kan orang yang ditangkap ya, orang yang ditawan, nah baik di penjara ataupun apa gitu. Nah, gimana maksudnya? Jadi kalau tadi 7 tahun pertama karena dia masih kecil banget gitu ya, dididik dengan kelembutan, kasih sayang. 7 tahun selanjutnya mulai kalau tawanan kan diikat gitu ya, tapi dia tetap terpenuhi hak-haknya secara proporsional, dikasih, kalau tawanan nih misal dikasih makan dan lain sebagainya ya. 7 tahun kedua itu berarti kan usia 8 sampai 14 ya. Itu. Nah, dipenuhi hak-hak proporsional, secara proporsional, lalu dikenalkan aturan-aturan. Itu kan tawanan juga gitu ya, boleh misalnya lepas, misalnya di rantai, misalnya dipakai rantai, boleh dilepas tapi seperti ini. Anak juga seperti itu, boleh melakukan ini tapi aturannya seperti ini. Mulai diberlakukan aturan-aturan, dikenalkan aturan, konsekuensi, sebagaimana dalam hadis dikatakan muru auladakum bisolah, mengacunya ke sini, wahum sab'a sinin, jadi perintahkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Nah, ini hadis ini bukan hanya berbicara secara tekstual sih ngomongin sholat aja ya, tapi ini kayak simbol bagaimana anak dikenalkan ritual-ritual ibadah atau ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya, mulai di usia 7 tahun. Mulai dikenalkan. Lalu pada usia 10 tahun, pukullah anak tersebut jika tidak sholat. Nah, berbicara soal pukul-memukul, itu kan berbicara soal
konsekuensi. Kalau dia tidak melakukan sholat, maka pukul. Nah, begitupun pola asuh. Kalau dia tidak melakukan A gitu ya, maka konsekuensinya ini. Aturannya seperti ini. Nah, dikenalkan aturan-aturan syariat, konsekuensi-konsekuensi hukum syariat, bukan cuma urusan sholat aja gitu. Jadi di usia 7 tahun kedua itu. Dan dipisahkan ranjang, artinya dipisahkan kamarnya gitu ya. Jadi mulai dikenalkan di 7 tahun kedua itu aturan-aturan, konsekuensi-konsekuensi logis kenapa dia harus melakukan A, kalau misalnya tidak melakukan apa dampaknya dan lain sebagainya, apa konsekuensinya, itu dikenalkan karena 7 tahun kedua ini persiapan menuju balik, menuju akil balik. Gimana waktu sebelum-sebelumnya kita pernah bahas ya, usia laki-laki balik 15 tahun udah nggak wajib dinafkahin. Nah, itu ditempatnya di usia 7 tahun kedua. Bagaimana mempersiapkan anak yang punya mental pejuang, punya mental mau berusaha gitu, mau apa namanya ya, berusaha menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, bahkan berusaha untuk menjalankan peran dan eksistensinya sebagai, bukan cuma sebagai manusia biasa, tapi sebagai abdi dan khalifah gitu di muka bumi ini. Gimana dia harus sudah bisa punya kesadaran perannya di dunia ini bukan semata-mata hadir cuma buat dirinya sendiri, tapi harus bisa menjadi orang yang muslih, memperbaiki keadaan gitu, mengambil peran apapun perannya gitu ya. Misalnya Ica di IT ya, boleh ya IT, atau Alsya di pendidikan. Nah, gimana menjadikan peran-peran itu semua semata-mata untuk Allah dan niatkan ini adalah ladang jihad kita sebagai manusia, menjalankan peran diri sebagai khalifah gitu. Itu 7 tahun yang kedua. Lalu 7 tahun yang ketiga itu berarti di usia 15 sampai 21 ya, 15 sampai 21. Kata Sayyidina Ali, perlakukan anakmu seperti seorang sahabat. Nah, Ica sama Asya temenan udah lama kan, gimana sih sahabatan tuh? Kalau sahabatan gimana? Biasanya temenan tuh kan Ya saling cerita gitu, terbuka. Nah, iya betul. Ya kayak gitu kurang lebih sama anak di usia 7 tahun ketiga. Jadi kalau tadi kan udah dikasih kasih sayang yang penuh ya, kemudian dikasih aturan, maka di 7 tahun terakhir ini, 7 tahun ketiga ini, gimana kemudian orang tua yang harus lebih banyak mendengarkan anak. Kita kalau sama teman Ica sama Alsya misalnya lebih enak apa namanya, lebih enak didengerin atau dinasehatin terus menerus? Lebih enak didengerin ya. Begitupun anak di usia 7 tahun ketiga ini lebih banyak didengarkan, lebih banyak jangan banyak menggurui, jangan banyak digurui gitu ya. Karena kalau kebanyakan menggurui akhirnya bisa jadi mental. Kita juga kalau cerita ke teman kan, misalnya cerita baru A misalnya, teman kita udah ngomong A sampai Z, jadi belum juga selesai cerita selesai cerita gitu. Besok-besok kita nggak mau lagi kan cerita sama teman kita itu. Nah, itulah sama orang tua juga kayak gitu. Ketika anak terbiasa didengarkan, maka jangan khawatir, anak akan punya tempat pulangnya sendiri gitu, akan merasa orang tua adalah tempat yang paling aman untuk dia berbagi cerita, masalah dan lain sebagainya. Dan itu mungkin harapan semua orang tua dimanapun gitu ya. Kita pasti berharapnya kalau anak ada apa-apa larinya udahlah sama kita aja. Nah itu kan, tapi kan balik lagi gimana pola asuh orang tua di rumah, kebiasaan-kebiasaan di rumah yang diterapkan. Kalau misalnya orang tuanya dari dulu dia otoriter misalnya, saklek, ya akan mental, anak juga nggak berani mau cerita. Jangankan mau cerita gitu, mau ngomong aja takut duluan gitu ya. Makanya di 7 tahun terakhir ini, 7 tahun ketiga ini, harapannya orang tua bisa memperlakukan anak sebagai teman yang lebih banyak mendengarkan, lebih banyak bertukar cerita gitu ya. Paling kalau misalnya kalau teman juga kan tetap aja teman juga saling menasihati kan sebetulnya. Tapi tidak yang terus-terusan dikasih nasihat terus ya, tapi sedikit-sedikit diselipkan seperti diselipkan itu. candaan gitu. Iya betul kayak gitu. Jadi ya harapannya orang tua bisa jadi ruang yang aman untuk anak kembali pulang gitu. Barakallah, terima kasih banyak Teh Huza untuk semua ilmunya. Daging banget ya sekarang ya. Banget sih. Ilmu-ilmunya. Sama-sama. Semoga
Teh Uja sehat selalu dan semoga apa yang udah Teh Uja sampaikan bisa menjadi berkah. Amin ya Allah. Ya teman-teman, sebelum ditutup mari kita membaca doa kafaratul majid bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.